Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Bimo Aji Widiantoro, dosen di PWK Institut Teknologi Kalimantan. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Prodi PWK yaitu Bapak Arif Hidayat. Nah, Pak Arif, saya ingin bertanya terkait isu yang ada di Prodi. Saya dengar tahun ini rencananya akan ada yang namanya capstone ya Pak, capstone project. Jadi itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi tahun ini kita evaluasi kurikulum, Iya. program studi perencanaan wilayah dan kota. Dan salah satu titipan dari institut adalah memasukkan mata kuliah capstone. Nah, mata kuliah capstone ini adalah mata kuliah yang mana harus disediakan untuk mahasiswa di atas semester 5. Nah, mata kuliah capstone ini biasanya itu luarannya adalah berupa produk sampai di pemasaran. Nah, kalau kita di bidang perencanaan wilayah, bagaimana produk perencanaan itu bisa langsung implementasi, minimal pra-implementasi. Nah, ini merupakan kebutuhan urgent karena tahun depan kurikulum yang baru sudah harus implementasi ke kurikulum 2025-2030. Iya Pak. Sehingga mata kuliah capstone ini harus ada dokumen yang jelas, baik itu RPS, terkait dokumen penilaian, rubrik, dan lain-lain. Dan harus dipilih mata kuliah yang memang layak capstone. Saat ini kalau PWK itu mata kuliahnya adalah mata kuliah PJBL, Project Based, ataupun PBL atau Problem Based Learning. Belum ada yang mata kuliah capstone. Nah, ini adalah salah satu tantangan kita di tengah sampai akhir tahun ini untuk segera mewujudkan mata kuliah capstone. Begitu. Iya Pak, berarti mata kuliah capstone ini isinya nanti ada beberapa mata kuliah yang disatukan sehingga proyek akhirnya itu mahasiswa mampu menerapkan apa yang sudah dipelajari di mata kuliah yang sebelumnya Pak. Baik, terima kasih Pak Arif atas penjelasannya terkait capstone. Terima kasih Pak. Ya. Teman-teman, demikianlah isu yang ada di Prodi PWK. Kegiatan selanjutnya yaitu melakukan review rencana pembelajaran studi atau RPS dari mata kuliah yang akan menjadi bagian dari Capstone Design. Tahap pertama yang saya lakukan yaitu berdiskusi bersama mentor saya, Bapak Arif Hidayat, mencari tahu mana mata kuliah yang akan menjadi bagian dari Capstone Design di semester 6 ke depan. Adapun 3 mata kuliah yang akan menjadi bagian dari Capstone Design. Pertama yaitu Studio Perencanaan Pesisir. Kedua, Studio Perencanaan Permukiman dan Infrastruktur. Dan terakhir, Studio Rancang Kawasan. Tahap kedua, saya melakukan diskusi bersama para dosen pengampu dari tiap mata kuliah studio. Diskusi pertama, saya bersama dengan Bapak Mario. Kami membicarakan terkait bagaimana rencana tugas dan output yang akan dilakukan mahasiswa di Studio Perencanaan Pesisir. Adapun outputnya yaitu membuat sebuah dokumen terkait rencana tata ruang laut, selanjutnya saya berdiskusi dengan Bapak Mutana selaku dosen pengampu mata kuliah Studio Perencanaan Permukiman dan Infrastruktur. Adapun hal-hal yang kami diskusikan terkait dengan bagaimana rubrik penilaian yang diberikan kepada mahasiswa dan bagaimana metode pelaksanaan tugasnya. Selanjutnya saya bertemu dengan dosen pengampu mata kuliah Studio Rancang Kawasan yaitu mentor saya sendiri Bapak Arif Hidayat.
Hasil diskusi yang saya dapatkan bahwa dalam studio rancang kawasan, mahasiswa diberikan sebuah pilihan topik apa saja yang akan diangkat atau dikerjakan oleh mahasiswa, sehingga ide ini dapat menjadi bahan dalam penyusunan buku panduan mata kuliah Capstone Design. Setelah melakukan diskusi dan juga konsultasi bersama dosen pengampu mata kuliah studio dan juga mentor saya, akhirnya saya melaksanakan kegiatan ketiga, yaitu sosialisasi buku panduan Capstone Design kepada mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Sosialisasi ini dilakukan di kampus Institut Teknologi Kalimantan yang dihadiri oleh mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota, khususnya semester 3 dan juga semester 5. Adapun materi yang saya jelaskan yaitu pengenalan Capstone Design di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota yang menjadi bagian dari kurikulum baru tahun 2025 hingga 2030. Selanjutnya, terkait dengan topik apa yang dibahas di dalam Capstone Design sendiri. Kemudian terkait studio apa saja yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Dan terakhir mengenai output atau produk yang harus dihasilkan mahasiswa hingga dipamerkan di dalam expo. Setelah kegiatan sosialisasi selesai, masuk di kegiatan keempat, yaitu digitalisasi pelaksanaan mata kuliah Capstone Design. Di sini saya membuat sebuah pelayanan atau fasilitas di mana mahasiswa dan dosen itu dapat mengakses buku panduan Capstone Design secara real time, sehingga dapat dibaca dan diakses oleh siapa saja yang ada di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota. Selain itu, saya juga membuat sebuah infografis mengenai Capstone Design sendiri, mulai dari persyaratannya, pemilihan topiknya, jadwal pelaksanaannya, dan juga output yang dihasilkan. Demikianlah rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya lakukan di program studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.